warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga sahabat Ilmu Zikir Channel diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Taubat adalah sikap seseorang menyesali kesalahan atau dosa yang telah dilakukannya dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dirinya tidak akan mengulanginya lagi. Sikap ini memiliki tempat istimewa karena Allah sangat menyukai hambanya yang bertaubat. Pada pembahasan kali ini, ilmu zikir akan membagikan taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Taubat memang seharusnya dilakukan oleh umat Islam yang beriman kepada Allah, agar kelak di akhirat kita memperoleh ampunannya dan ditempatkan di tempat yang paling mulia, yaitu surganya Allah. Taubat wajib dilakukan dengan sungguh-sungguh agar mendapat ampunannya. Taubat juga menjadi salah satu media terbaik untuk menyadarkan diri agar segera kembali ke jalan yang sesuai dengan perintah Allah. Dosa adalah hal yang dibenci Allah dan ganjaran akan diberikan kepada siapa yang melakukannya. Meski begitu, Allah tetap akan mengampuni sebesar apapun dosa yang telah dilakukan hambanya. Namun ada beberapa taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sajakah itu? Berikut ilmu zikir rangkum untuk sahabat semua. 1. Taubat dari perbuatan syirik. Allah membenci siapa saja yang melakukan perbuatan syirik. Syirik adalah tindakan menyekutukan Allah dengan yang lain. Orang-orang yang syirik lebih mempercayai tempat atau sesuatu untuk disembah dan memohon pertolongan, seperti pohon keramat, dukun, patung, batu, dan lainnya. Ketentuan ini dijelaskan melalui firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Tetapi Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Dalam ayat lainnya Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Tetapi Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah tersesat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Dua ayat di atas menjelaskan bahwa syirik adalah dosa yang begitu keji dan dapat menjerumuskan orang ke dalam kesesatan. 2. Taubat yang dilakukan ketika ajal menjelang. Tak ada makhluk yang tahu kapan ajal akan menjemputnya.
Itu sebabnya setiap muslim harus selalu memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang telah diperbuat selama hidupnya. Terlebih, Allah menolak orang yang bertaubat saat ajalnya akan tiba. Contohnya adalah kisah Fir'aun yang taubatnya tidak diterima oleh Allah. Dalam surat Yunus ayat 90, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bibani Israil al-bahra fa'adba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza atrakahul waraq qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amantu bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Artinya, kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu, Laut Merah. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas, hingga ketika Fir'aun hampir mati tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang telah mempercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri kepadanya." Quran Surat Yunus ayat 90. 3. Taubat karena membunuh orang secara sadar. Dalam perspektif ajaran Islam, membunuh orang dengan sengaja adalah perilaku yang mengundang murka Allah. Tidak tanggung-tanggung, balasan yang akan diterima adalah neraka jahanam dan asap yang begitu pedih pada hari kiamat. Apalagi jika mereka tidak menyesali perbuatannya sampai nyawanya dicabut. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq wa la yasnuna wa may yaf'al dhalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. 4. Taubat karena memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim adalah perbuatan tidak terpuji dan zalim. Mereka yang enggan berhenti melakukannya atau bertaubat akan mendapatkan kesengsaraan yang panjang dan siksa api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, sahabat ilmu zikir channel yang dirahmati Allah, semoga kita semua termasuk golongan orang yang selalu bertobat setiap saat, dan semoga kita semua memperoleh ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kalau ada yang salah, datangnya dari hamba yang bodoh, semoga memperoleh ampunannya. Kalau yang benar semata-mata hanya darinya, Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.